Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-10 untuk melanjutkan pembahasan kita seputar multi kriteria decision making. Kalau sebelumnya kita sudah menggunakan dua metode MCDM yaitu WP dan SAW, kita lanjutkan untuk mengenali metode MCDM berikutnya yaitu TOPSIS. Dengan metode TOPSIS, ya, teknik for order preference by similarity to ideal solution. Jadi alternatif nantinya yang akan dipilih ini dibandingkan gitu ya dengan solusi ideal dari sisi positif dan solusi ideal dari sisi negatif. Solusi di sini bisa juga dikatakan alternatif gitu ya, atau bahkan alternatif itu bisa dikatakan sebuah solusi. Jadi karena ini sebuah sistem pendukung keputusan, maka sistem ini mengarahkan si decision maker untuk atau membantu si decision maker dalam menentukan mana sih alternatif yang paling ideal gitu ya. Setelah dibandingkan dengan yang paling dekat dengan solusi ideal positif dan yang paling jauh dengan solusi ideal negatif. TOPSIS ini banyak digunakan gitu ya, karena memang masih menggunakan model matematika sederhana gitu ya, prosesnya sederhana gitu ya. Ini menggunakan metode numerik pengambilan keputusan ya, masih sederhana, mudah dipahami. Kemudian komputasinya efisien, jadi penghitungannya efisien karena memang tadi sederhana, maka tidak perlu membutuhkan banyak proses penghitungan gitu ya, jadi cukup cepat. Mengukur kinerja relatif dari alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Oke, intinya TOPSIS sering digunakan gitu ya, karena memang sederhana dalam proses penyelesaiannya, pengerjaannya gitu ya. Nah, kita bisa lihat beberapa langkah dari TOPSIS. Yang pertama, seperti yang sebelumnya ya, seperti metode yang sebelumnya sama. Jadi di sini langkah-langkahnya juga sama-sama membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Kemudian setelah membuat matriks keputusan ternormalisasi, kemudian matriks keputusan yang ternormalisasi ditambahkan dengan bobot terbobot ya. Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Jadi setelah didapatkan dari matriks solusi ideal positif dan negatif, kemudian dibandingkan ya, mana yang paling dekat dengan solusi positif dan paling jauh dengan solusi negatif. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif pasti ya, karena seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa di beberapa metode turunan dari MCDM ini hasilnya gitu ya, outputnya adalah menentukan nilai preferensi atau mendapatkan nilai preferensi, nilai terbaik dari setiap solusi atau alternatif yang ada. TOPSIS membutuhkan rating kinerja setiap alternatif ya. Jadi alternatif ini diberi simbol A sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kriteria diberi simbol C. Nah, cara mencari rating kinerja seperti ini ya. Banyaknya sel ya, antara bertemunya alternatif dengan kriteria dibagi akar dari jumlah ya, jumlah X tersebut ya, jumlah rating jumlah perpaduan alternatif dan kriteria tersebut yang dipangkatkan.
Solusi ideal positif A plus dan solusi ideal negatif amin. Karena saya katakan tadi alternatif bisa juga dikatakan solusi gitu ya. Solusi bisa dikatakan alternatif. Maka lambang dari solusi tetap menggunakan bukan lambang ya, simbol dari solusi menggunakan huruf A. Oke. Nah, penentuan rating bobot tadi dengan cara seperti ini ya. Jadi perkalian antara rating dengan bobot ya. Ini yang menghasilkan A positif dan A negatif gitu ya. Nah, sama seperti kriteria yang sebelumnya, metode yang sebelumnya, di mana di dalamnya juga terdapat atribut atau kriteria benefit dan cost gitu ya. Di TOPSIS ini kita gandakan gitu ya, yang cost dan benefit kita gandakan dari sisi terdekat dengan solusi positif dan yang terjauh dari solusi negatif gitu ya. Jadi tetap kita ada klasifikasi yang membedakan mana itu yang termasuk atribut benefit, mana yang termasuk atribut cost atau biaya. Jarak antara alternatif I gitu ya, 1 sampai berapa banyak alternatif yang ada dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut gitu ya. Di sana diwakili dengan simbol D gitu ya, sama dengan akar dari jumlah. Banyaknya, tadi kita sudah menemukan Y positif yang dikurangi dengan Y gitu ya. Jadi hasil yang sudah dihasilkan tadi kan Y gitu ya. Kalau kita ingin melihat solusi ideal positifnya, maka rumusnya adalah Y yang dari sisi positif dikurangi dengan Y yang sudah ditemukan. Sedangkan untuk mengetahui jarak solusi ideal negatif dengan hasilnya tadi, maka menggunakan rumus sama ya. Akar dari jumlah banyaknya matriks yang ada, gitu ya. Dari Y ya yang kita temukan dikurangi dengan Y negatif. Nilai preferensi, nah ini ya, jadi tadi setelah tahu matriks ya, ternormalisasi, matriks yang kedua adalah ternormalisasi dengan bobot, yang dikalikan bobot gitu ya. Kemudian kita lihat atributnya positif negatifnya, kemudian kita lihat solusi ideal positif dan solusi ideal negatifnya. Nah, hasil dari keseluruhan tadi kita cari nilai terbaiknya atau nilai preferensinya gitu ya, bahwa nilai preferensinya di sini yaitu apa? Jadi D dari perhitungan Y dikurangi dengan Y negatif dibagi D negatif ditambah D positif. Nah, nilai V sebagai nilai preferensi ini jika yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif A antara A ya, sebanyak I lebih dipilih. Oke, untuk lebih mudah memahami, mari kita coba mengerjakan contoh soal berikut ya. Sebetulnya ini soalnya sama dengan soal yang sebelumnya saya berikan di WP ya. Ada perusahaan yang ingin membangun gudang sebagai tempat menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi, kota A1, A2, dan A3. Nah, dari 5 kriteria yang disediakan, yaitu ada kriteria 1 sampai dengan kriteria 5. Kriteria pertama ya, jarak dengan pasar terdekat
Kemudian kriteria kedua adalah kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Yang ketiga adalah jarak dari pabrik. Selanjutnya kriteria keempat jarak dengan gudang yang sudah ada. Dan kriteria kelima adalah harga tanah untuk lokasi. Kita sudah mendapatkan seperti biasa ya, sebelumnya kita tentukan dulu alternatifnya apa saja, kemudian kriterianya apa saja. Setelah kita mendapatkan alternatif dan kriteria, maka kita lanjut untuk membuat ranking kecocokan ya. Jadi tahapan selanjutnya adalah membuat matriks gitu ya, membuat matriks bertemunya alternatif dengan kriteria. Tadi ada 3 matriks dan ada 5 kriteria. Di sini dikatakan alternatif pertama, kota A1 jika dihubungkan dengan kriteria pertama tadi yaitu jarak ya, jarak dengan pasar. Ini kita beri ranking cocokan sebesar 4, yaitu baik ya. Jadi kalau dari kota itu dengan pasar itu baik, maka diberi angka 4. Dan seterusnya ya. Jadi misalkan di kota kedua, lihat dari sisi dekat atau tidaknya dengan pasar, ini diberi angka atau poin 3. Berarti lebih baik dari, lebih kurang dari kota sebelumnya ya, kota A1. Kemudian kota A3 ini berkaitan dengan jarak dengan pasar tadi, dia diberi angka 5. Asumsinya bahwa kota ini semakin dekat dengan semakin dekat dengan pasar tadi. Oke, selanjutnya seperti itu ya. Kita hubungkan antara kota A1 dengan C2, A1 dengan C3 dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya untuk menentukan bobot preferensi dan matriks keputusan, kita buat matriks keputusan yang dibentuk dari tabel ranking kecocokan yang sudah kita terima tadi, yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kita hanya membuat matriks keputusan saja ternormalisasi, kemudian kita lanjut matriks keputusan yang dihubungkan dengan bobot. Nah, di sini kita bisa lihat bobot preferensi untuk setiap kriteria. Jadi kriteria 1 sampai 5 ini kita diberi bobot oleh si decision maker atau DM ya. Kriteria pertama tadi ya, jarak dengan pasar diberi karena dia paling penting gitu ya, bisa dianggap paling penting, maka dia diberi bobot tertinggi yaitu 5. Seperti itu ya. Sampai dengan kriteria kelima seputar harga gitu ya. Nah, harga ini tidak terlalu penting, maka dia hanya diberi bobot 2. Oke. Kemudian tahapan berikutnya adalah mengalihkan antara matriks dengan bobot yang sudah ditentukan oleh si decision maker. Baiklah, kita akan mencoba menghitung matriks keputusan ternormalisasi ya. Mungkin Anda masih ingat tadi rumusnya adalah X11 poin di mana dia bertemunya alternatif dengan kriteria. Tadi istilahnya XIJ ya. I itu mewakili alternatif, J itu mewakili kriteria. Jadi baris kolom gitu ya. Kalau kita membaca matriks itu kan baris dulu kemudian kolom ya. Oke, kita lanjut di baris dan kolom pertama untuk mencari R11. Maka sebelumnya kita harus cari tahu dulu X1 gitu ya. Nah, di mana X1 ini adalah angka atau yang skor yang sudah ditentukan tadi yang terdapat pada alternatif kota A1 yang bertemu dengan jarak C1 ya. Nah, Anda masih ingat tadi di sana diberi skor atau diberi angka 4 gitu ya.
Nah, karena kita sedang ingin menghitung X1, maka kita fokus hanya di kriteria 1 saja. Kriteria 1 yang dihubungkan dengan A1, kriteria 1 yang dihubungkan dengan A2, kota kedua, kemudian kriteria 1 yang dihubungkan dengan kota ketiga atau A3. Oke ya. Nah, di situ diketahui bahwa A1 yang dihubungkan dengan kriteria 1 yaitu sebesar 4. Tadi kita Anda coba lihat lagi skornya tadi 4. Kemudian 4 ya. Kemudian untuk yang kedua, alternatif kedua A2 yang dihubungkan dengan C1, dia diberi skor 3. Dan berikutnya adalah kota A3 yang dihubungkan dengan jarak tadi diberi angka atau skor 5. Ya. Hasil perhitungan ini akar 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 sama dengan 7,7011. Nah, ini sebagai angka atau hasil dari absolutely X1 gitu ya. Nah, kita kembali lagi, kita kan tadi ingin mencari R11 ya, sel pertama, baris pertama dan kolom pertama yang kita baca adalah baris dia dulu. Maka kita tinggal memasukkan angka saja ya. X11 itu adalah di sel 11 itu ada angka 4. Bertemunya A1 dengan kriteria 1 tadi adalah angka 4. Dibagi siapa? Dibagi dari hasil perhitungan X1 yaitu 7,7011. Nah, ini hasilnya. Menghasilkan 0,5657. Karena memang di matriks ini terdapat berapa banyak sel? R11, R12, R13, R14, R15. Kemudian R21, R22, R23, R24, R25. R31, R32, R33, R34, R35, dan seterusnya ya. Berarti ada berapa sel nantinya? Berapa? Ya, betul ya. Berarti ada 3 dikali 5 gitu ya. Jadi ada kurang lebih ada 15 sel yang akan dicari gitu ya. Oke. Cara mencari masing-masing sel contohnya seperti ini ya. Ini saya berikan contoh R21, R31 gitu ya. Kalau R31 ini berarti bertemunya apa? Alternatif A3 atau kota ketiga dengan kriteria jarak dengan pasar gitu ya. Oke, dan seterusnya. Nah, ini hasilnya. Nah, hasil perhitungan ini kita beri nama R gitu ya. R sebagai matrik keputusan yang ternormalisasi. Kita tinggal masukkan aja. Nah, ini ya. Kemudian ini 21. Yang ini 0,7071 ya. Ini 0. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Jadi Anda tinggal melanjutkan, Anda tinggal menghitung R2, R23, R24, R25, dan seterusnya ya. Oke, saya rasa bisa. Nah, berikutnya, tahap berikutnya, kalau tadi matriks keputusan ternormalisasi saja, sekarang kita kalikan dengan bobotnya, sehingga kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot. Ya, bedanya hasil normalisasi sebelumnya, matriks normalisasi sebelumnya, kita kalikan saja dengan bobot yang sudah ditentukan oleh si decision maker. Ada 5, 3, 4, 4, 2 gitu ya. Nah, ini kan ada bobot yang sudah ditentukan oleh si DM, decision maker ya. Tinggal kita kalikan dengan rating kinerja yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah mendapatkan angka ini ya, rating kinerja. Sebentar. Habis baterainya.
Nah, setelah kita hitung rating kinerjanya, kemudian kita coba mengalihkannya dengan bobot. Ya. Hasil perkaliannya, jadi ini rating kinerja R11 hasilnya dikalikan dengan 5. Rating kinerja R12 dikalikan dengan bobot 3. Ya. R13 dikalikan dengan bobot, nah ini sama ya simbolnya ya. Yang ketiga yaitu 4 dan seterusnya sehingga menghasilkan nilai ternormalisasi terbobotnya adalah seperti ini. Oke. Udah ya. Kita sudah mendapatkan nilai ternormalisasi terbobot yang kita simbolkan dengan Y. Nah, sudah. Selanjutnya, seperti yang sebagai ciri ya, sebagai ciri dari topsis ini adalah di sini ada kita tentukan jarak antara solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Kalau yang positif bagaimana? Kalau bisa kita mencari Y atau nilai ternormalisasi terbobotnya tadi. Semakin yang kita cari yang ideal adalah yang semakin dekat dengan solusi ideal positif. Kemudian yang ideal juga yang terjauh dari solusi ideal negatif. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Y itu adalah matrik nilai ternormalisasi ya, terbobot gitu ya. Nah, tadi sudah kita temukan bahwa di kriteria di Y pertama, dari kriteria pertama dituliskan bahwa ada 2,8385 dan seterusnya ya. Nah, di sini ada max. Nah, ini ya, ada max. Karena yang paling maksimal di deret ini adalah 3,5355, maka yang kita pilih adalah yang paling besar atau maksimal. Oke, seperti itu selanjutnya. Selanjutnya ini ya kita lanjutkan untuk maksimal yang Y kedua hasil ternormalisasi yang dikalikan dengan bobot. Yang paling maksimal di deret ini yang mana? Yang paling tinggi adalah 1,8741. Kita tinggal pilih yang paling maksimal, ya. Ini kita berada di solusi ideal positif. Mungkin ada pertanyaan, Bu, ada maksimal dan minimal, kemudian apa hubungannya? Tuh ya, oke. Apakah kalau Y positif, ideal positif selalu dihubungkan dengan maksimal? Nah, kita lihat nanti jawabannya. Oke, sekarang kita solusi ideal negatif terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Y negatif ya. Kita mencari di sini istilahnya juga maksimal. Wah, itu ya. Maksimal, tapi ternyata yang dipilih adalah angka terkecil. Nah, ini kata-katanya maksimal, tetapi kenapa nilai yang dipilih adalah nilai terkecil? Ya, 18741 dibanding 1,4056 dibanding 0,8741 ini yang paling rendah nilainya adalah 0,8741. Padahal di sini perintahnya adalah maksimal. Ya. Nah, kenapa? Oke ya, sebelum menjawab pertanyaan ini, nah di sini hasil akhirnya di sini diketahui bahwa A alternatif ya. Saya katakan tadi solusi, bisa juga dikatakan alternatif. Maka simbolnya A gitu ya. Alternatif negatif ini kita tinggal pindah aja ya dari Y1, Y2, Y3 dan seterusnya sampai Y5. Maka kita tinggal pindah saja angka-angka yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, 2,1213 kita pindah ke
Sini deret pertama pada alternatif atau solusi ideal negatif. Oke, berkaitan dengan Y positif dan Y negatif tadi, jika kriteria ini bersifat benefit, ya, keuntungan, makin besar makin baik kan gitu ya. Idealnya adalah yang semakin besar angkanya semakin baik. Maka Y positif, solusi ideal positif sama dengan maksimal. Dan Y negatifnya adalah minimal. Jadi ini sesuai standar ya. Kalau dikatakan semakin besar semakin baik, maka kalau bicara Y positif maka angkanya adalah maksimal gitu ya, karena memang dia adalah benefit. Dan pada saat kita ada di solusi negatif, maka Y negatifnya adalah yang paling minimal gitu ya. Min, pakai istilah min gitu ya. Nah, jika kriteria bersifat cost atau biaya, maka yang ideal makin kecil makin baik ya. Maka solusi ideal positifnya Y positif adalah kita cari angka min gitu ya. Dan Y negatifnya kita cari angka yang paling besar gitu ya. Nah, karena tadi di contoh soal kita menggunakan Y positif adalah maksimal gitu ya. Maka kita bisa lanjutkan gitu ya. Jadi kemudian untuk melihat menilai jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif, ini sebetulnya akar ya, akar dari 2,1213 dikurangi 2,8285. Jadi karena ini di solusi ideal positif, maka rumusnya akar dari Y positif dikurangi dengan Y hasil perkalian antara perkalian antara rating dengan bobot gitu ya. Kemudian berikutnya adalah Y positif dikurangi dengan yang kedua rating dikali bobot gitu ya, dan seterusnya. Ini bunyinya adalah akar ya, akar dari Y positif dikurangi dengan hasil perkalian itu dipangkatkan 2 dan seterusnya ya. Nah, kemudian dihasilkan, nah seharusnya seperti ini ya, cuman tidak saya buat akar ya. Yang negatif saya buat seperti ini, kemudian yang negatif saya pakai karena penghitungan dari Excel saya langsung pindah gitu ya, menggunakan SQRT untuk akar dan tanda caping pada pangkat 2. Kemudian kedekatan setiap alternatif terhadap solusi. Nah, dari hasil perhitungan diketahui masing-masing atau nilai preferensi sebesar ini gitu ya. Ini adalah 1,5623 ini adalah D-1 dibagi D1 plus ditambah D1 min gitu ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya adalah nilai tertinggi adalah di nilai preferensi kedua yaitu 0,7159. Nah, sehingga didapatkan solusi bahwa jarak kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal diperoleh nilai V2 yang memiliki nilai terbesar. Gitu ya. Selanjutnya, ini ada tugas untuk contoh kasus permasalahan yang kedua. Silakan Anda coba dulu selesaikan menggunakan metode TOPSIS. Dan ini sudah ditentukan perbandingan matrik perbandingannya ya antara alternatif dengan kriteria ya. Nah, silakan Anda mengerjakan tugas ini terlebih dahulu. Kalau memang nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan saja. Saya akan coba
menjawabnya bisa melalui chat atau pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu dari saya untuk pertemuan ke-10 hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.